Oke. Baik. Teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini kita akan menyimak terkait dengan pertemuan pertama. Kami akan menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah pengelolaan kolaboratif sumber daya alam KPM 323 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pastikan teman-teman yang hadir dalam kuliah ini ya, KRS-nya sudah benar, sudah tercatat dengan baik agar tidak ada persoalan-persoalan administrasi. Sebagaimana penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, pastikan penerbangan ini tujuannya benar gitu ya. Dan saudara tercatat dalam manifest penumpang dengan baik. Sebelum mulai lebih jauh, saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman. Meskipun nampaknya beberapa pengajar di sini sudah sama-sama kita kenal ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mata kuliah ini untuk kuliahnya diampu oleh 6 orang dosen pengajar. Yang pertama di kiri atas itu adalah Profesor Dr. Endriatmo Sutarto. Ini yang bawah ini dalam kurung ini adalah inisial dosen ya. Kalau di IPB, di KPM itu biasanya kita karena menulis nama kepanjangan kita menggunakan inisial nama AMO, Amo, Prof. Amo gitu ya. Beliau ini adalah Ketua Divisi Kajian Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik. Beliau ini juga anggota Dewan Guru Besar, profesor di bidang politik kebijakan agraria, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ya, Rektor. Kalau di sekolah tinggi itu namanya Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Jogja. Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan, diantaranya yang saya ingat ini Kepala Puslitbang Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah kemudian di sebelah Prof. Amo ini ada Dr. Suryo Adiwibowo. Pak Bowo biasa kami memanggil beliau. Beliau ini juga memegang beberapa posisi penting di apa namanya di Republik ini gitu ya. Beliau selaku penasehat senior Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau juga pernah menjadi staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan riset bersama kawan-kawan gerakan ya. Terakhir yang saya baca, Pak Bowo ini bersama kawan-kawan membuat KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait dengan Pegunungan Kendeng waktu itu. Dan Pak Bowo ini juga koordinator mata kuliah PKSDA pada periode yang lalu. Nah kemudian ada Dr. Satyawan Sugito yang baju merah ini, kawan-kawan mungkin sudah pernah bertemu beliau. Pak Awan, biasa kami memanggil beliau. Pak Awan ini beliau dulu mantan Kepala Pusat Studi Agraria sekitar tahun 2006 ya, sekitar tahun 2016. 2016 beliau sebagai Kepala Pusat Studi Agraria sampai tahun 2018. Nah, kemudian di bawah ini yang kerudung kuning ini Ibu Rina Mardiana, Dr. Rina Mardiana, Bu Rina, biasa kami memanggil beliau. Nah, beliau sekarang Kepala Pusat Studi Agraria, ya. Dan mungkin teman-teman juga dulu ketika belajar ekologi manusia bertemu dengan beliau. Nah, di sebelah Bu Rina ini Ibu Heru Purwandari. Teman-teman yang mengurus KRS, peminatan, mungkin sering ketemu beliau. Beliau sekarang di Komisi Pendidikan Departemen SKPM IPB. Nah, di sebelah Ibu Heru ini saya sendiri, Bayu Eka Yulian. Mungkin teman-teman juga sudah bertemu kali, mungkin bosan juga gitu ya. Dan biasanya teman-teman di KPM memanggil saya Mas B gitu. Saya lebih bersemangat kalau dipanggil Mas B gitu kan. Kalau dipanggil Pak Bapak ini nampaknya
agak terlalu lemes gitu, terlalu tua gitu. Tapi terserah teman-teman. Nah, ini perkenalan dari kami ya. Ada Pak Amo, Pak Bowo, Pak Satiawan, Bu Rina, Bu Heru, dan saya sendiri gitu ya. Baik teman-teman, ini untuk dosen pengajarnya, dan kemudian ini adalah dosen asisten praktikum. Wah, ini adalah sahabat-sahabat saya, kolega-kolega muda kami di divisi kajian divisi Karep ya. Koordinator praktikumnya ada Dr. Alfian Helmi. Ini Mas Helmi kami memanggil beliau ya. Beliau juga adalah asisten direktur di Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB. Kemudian ini kerudung biru ada Ibu Dina Nurdinawati ya. Teman-teman Himasyera atau BEM tahu ini beliau ini adalah ketua Komsis, Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin. Kemudian ada Ibu Raisita ya, Bu Rei juga di Komdik. Kemudian ada Ibu Dr. Rizka Amalia, Mbak Rizka. Dan kemudian ada Mas Tri Budiarto ini yang ada jenggot sama kumisnya ini. Tapi beliau masih muda ini ya, kami memanggilnya Mas Tri biasanya. Lalu ada Ibu Hilda Nurul Hidayati, SKPM MSI Mbak Hilda. Nah ini apa namanya yang akan nanti membersamai teman-teman di dalam apa namanya di dalam praktikum PKSDA. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat peta mata kuliah di divisi Karep ya, teman-teman tentu sudah selesai dengan ekologi manusia, kemudian teman-teman sudah selesai dengan kembang kependudukan dan pembangunan, kajian agraria, ekopetan, dan sekarang kita tiba di pengelolaan kolaboratif sumber daya alam gitu ya. Teman-teman sudah punya apa namanya pemahaman atas teori-teori dasar bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia di dalam bumi ini, lalu bagaimana hubungan antara manusia dengan alam semesta gitu. Ternyata budaya manusia pun itu juga dipengaruhi bagaimana hubungannya dengan alam semesta ini, dengan ekosistemnya gitu ya. Nah, sekarang kita sampai di mata kuliah pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Mungkin kalau dulu belajar kajian agraria ya, teman-teman bertemu dengan bagaimana persoalan-persoalan konflik antara subjek agraria di mana mereka overlap gitu ya, tumpang tindih di dalam memanfaatkan objek agraria. Nah, menurut teman-teman gitu ya, kalau untuk pemanasan pagi ini apakah kolaborasi itu adalah jawaban atas konflik? Nah, nanti kita jawab ya. Jadi sebenarnya konflik-konflik itu sebagai suatu konsekuensi dalam pengelolaan sumber daya alam bisa kita selesaikan. Mari kita berkolaborasi. Nah, kita juga memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan ya yang digagas oleh stakeholder di level internasional itu. Salah satunya yang paling terkait dengan kita adalah nomor 17 ini, Partnership for the Goals. Juga nomor 16, Peace and Justice ya. Bagaimana kolaborasi ini bisa membawa kita dalam suatu hal yang damai dan berkeadilan tanpa kekerasan di situ. Dan juga bagaimana nanti nomor 15 ini live online, bagaimana kehidupan di atas lahan, juga termasuk dengan climate action, kemudian gender equality ya, bagaimana peran perempuan di dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tentu ini akan memberikan dampak kepada yang nomor 1 dan nomor 2 ini, no poverty and no hunger, tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Yang penting adalah bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan ini tidak meninggalkan seorang pun, no one left behind, di dalam proses pelaksanaannya sampai proses monitoring evaluasi hasilnya. Itu jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau ada yang tertinggal, kita tidak bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan tujuan dari
kita bernegara disebut dalam sila kelima. Baik, ini gambaran sepintas saja teman-teman. Nah, mata kuliah ini memiliki tujuan gitu ya. Memang mata kuliah ini didesain, diusulkan agar nanti pada akhir semester mahasiswa itu mampu merumuskan langkah-langkah kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam bagi para pihak stakeholder, khususnya para kelompok pengguna, user group, setelah memetakan, memahami dan menganalisis dengan cermat apa sih akar masalahnya, bagaimana kontestasi aktor yang terjadi di dalamnya, ada struggling, ada pertarungan di dalam perebutan sumber daya alam itu, ada konflik akses sumber daya alam yang terjadi, yang bersandar pada teori dan konsep-konsep tentang sumber daya bersama, the commons. Nanti di awal kuliah Pak Bowo teman-teman akan belajar apa itu the commons. Teori properti. Teman-teman tahu ada tanah milik negara, ada tanah milik masyarakat, adat, ada tanah milik perorangan, badan usaha. Itu seperti apa mengelolanya gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang teori akses. Ya, ternyata ada loh teori tentang ini. Lalu bagaimana relasi kuasa, power relation di antara para aktor itu? Ya. Tentu aktor yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi dia akan berpeluang ya. Potentially dia punya peluang untuk bisa mengakses sumber daya alam itu. Lalu bagaimana yang tidak punya akses? Nah, ini dibagaimanakan gitu. Lalu tentang desentralisasi dan atau devolusi, semacam pemberian kuasa, penyerahan hak untuk mengelola sumber daya alam kepada kuasi otonom atau kepada masyarakat yang mendapatkan kewenangan itu gitu. Manajemen konflik, juga pemberdayaan masyarakat. Dan model-model kolaborasi sebagai elemen-elemen dasar untuk membangun pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ternyata berkelanjutan saja belum cukup gitu. Tapi juga harus berkeadilan sosial gitu ya. Jangan sampai juga gitu. Oke, kita jaga keberlanjutan ini gitu ya. Kita jaga alam, kita lindungi, tetapi masyarakat di sekitarnya kelaparan. Nah, ini kan kita belum memikirkan yang namanya keadilan sosial. Jadi itu tujuan deskripsi mata kuliah ini, dan kami harap teman-teman nanti selama 1 semester 6 bulan kurang lebih bisa menyimak mata kuliah ini dengan baik, kemudian memahami, dan akhirnya nanti di akhir teman-teman bisa merumuskan semacam rancang bangun pengelolaan kolaboratif sumber daya alam sebagai salah satu case project-nya. Nah, ini adalah luaran mata kuliah ini sesuai dengan deskripsinya tadi, bahwa kami setelah memberikan kuliah ini gitu ya. Jadi kami memberikan garansi gitu kira-kira kepada publik dalam republik ini, mahasiswa yang sudah mengambil PKSDA insya Allah gitu, dia mampu memahami dan memetakan dan menganalisis dengan cermat apa itu root of problem-nya. Bagaimana kontestasi aktor, pertarungan, konflik, akses, dan sumber daya alamnya. Artinya, teman-teman ini diminta untuk memetakan apa sih masalahnya dulu. Siapa saja aktornya. Nah, kemudian tentu dalam memetakan itu kan kita punya bekal ya, kita punya logistik. Teman-teman sudah belajar tentang teori, konsep sumber daya bersama, power relation, akses, kebijakan, dan model-model kolaborasi yang kami berikan dalam perkuliahan nanti. Dan terakhir, teman-teman bisa membuat rancangan model pengelolaan kolaboratif sumber daya alam bagi para pihak sesuai dengan ada apa yang teman-teman pahami dalam nomor 1 dengan menggunakan tools, konsep, teori yang ada pada nomor 2. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Jadi sudah terbayang ya, kira-kira apa nanti output akhir dari mata kuliah ini. Nah, ini foto di samping ketika kami bersama kawan-kawan mahasiswa, ini kakak kelas Anda, dan tentu ini sebelum corona menyerang negeri api ini, kami ke lapangan. Ini mirip seperti KKN mini kira-kira begitu. Kami ke lapangan dalam waktu 4 hari, ya.
Di sana teman-teman mahasiswa ke Taman Nasional Gunung Ciremai waktu itu. Kita bertemu dengan warga, kita bertemu dengan pengelola Taman Nasional, kita bertemu dengan pengelola ekowisata di sana, ada beragam aktor yang kami temui, lalu teman-teman bersama-sama masyarakat itu merumuskan bagaimana model pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Nah yang bawah ini ketika kita akan berangkat kalau tidak salah ini menuju ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya. Kami waktu itu juga ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Wah teman-teman ini yang asiknya dari mata kuliah ini sebenarnya dulu ya ketika kami sama-sama ke lapangan. Tapi karena nanti online tetap ke lapangannya bisa kita lakukan tapi dengan virtual visit. Kira-kira begitu dengan berbasiskan studi kasus gitu ya. Kalau mahasiswa baru yang datang ke IPB diperkenalkan dengan virtual tour, kira-kira begitu ya, supaya mereka tahu pemahaman tentang apa itu IPB. Nah, kami akan mencoba melakukan virtual case-nya nanti kita bangun bersama, lalu teman-teman merumuskan model pengelolaan kolaboratif sumber daya alam untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di kasus itu. Gitu. Nah, ini adalah pengorganisasian perkuliahan, teman-teman. Kita hari ini kuliah jam 8 sampai dengan nanti 9.40 ya. Ada satu kelas online dan semuanya adalah dari peminatan PKSDAL, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saya mencatat dapat data terakhir ada 33 mahasiswa dan satu orang mahasiswa ini berasal dari luar IPB. Ya. Mungkin ada yang berasal dari luar IPB bisa respon ini. Apakah ada hadir di sini? Halo Mas atau Mbak? Oh ini berarti semuanya yang hadir masih dari IPB ya. Oke, no problem nanti. Nah kemudian ada kelas praktikum, 2 kelas online P1 dan P2. Data yang kami terima kelas P1 itu 19 mahasiswa dan kelas P2 itu 14 mahasiswa. 13 mahasiswa IPB ditambah 1 dari mahasiswa yang mengambil program pertukaran mahasiswa terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan juga nanti kami harap teman-teman enroll di dalam lecture management system nih pakai Moodle system di course ipb.ac.id. Kami sudah buatkan course-nya. Lalu perkuliahan nanti seperti biasa menggunakan Zoom, Google Meet atau apapun itu. Intinya membuat kita mudah dan relatively murah gitu ya. Jadi memilih teknologi itu yang mudah dan murah. Kita juga punya rekaman mata kuliah di YouTube, nanti bisa kami tayangkan kepada teman-teman. Tapi untuk pertemuan pada hari ini karena saya ingin menyapa teman-teman, melihat teman-teman, kita lakukan secara tatap muka. Nah, dosen praktikum di kelas online di P1 itu ada Ibu Heru, Ibu Dina, Ibu Rey, dan Ibu Rizka Amalia. Nah, kemudian di P2 itu ada Pak Alpian Helmi, saya sendiri, Mas Tri, dan Ibu Hilda Nurul Hidayati. Nah, nanti kita bisa berbagi peran di dalam kelas praktikum ini. Praktikumnya setiap hari Jumat besok jam 9 sampai dengan jam 11.00. Ini adalah struktur materi perkuliahan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Hari ini 19 Agustus kita masuk pada kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah. Ya. Nah, kemudian minggu kedua 26 Agustus besok Pak Bowo akan memberikan kuliah terkait dengan prinsip dasar teori property and tenure. Bagaimana sih prinsip dasar dan nilai-nilai PKSDA itu? Apa urgensi dari PKSDA itu gitu ya? Apakah bisa PKSDA dilakukan dengan kekerasan misalnya? Bagaimana sebenarnya nilai keadilan di dalam PKSDA itu? Nah, nanti Pak Bowo yang akan memberikan materi kuliah ini juga tentang teori property right ya. Ada state property right, ada private property right, ada customary property right, ada rezim-rezim penguasaan sumber daya alam gitu ya. Kalau saya tanya sama teman-teman misalnya, jalan raya itu punya siapa?
Hutan itu siapa punya? Kawasan hutan itu siapa punya? Tapi kawasan hutan itu siapa yang memanfaatkan? Siapa yang mendapat akses? Kalau kawan-kawan, misalnya saya negara ya, saya berikan hak akses kepada teman-teman untuk memanfaatkan hutan. Apakah teman-teman bisa mengalihkan hutan itu kepada subjek lainnya? Apakah teman-teman bisa menjualnya, menyewakannya, atau bagaimana? Nah, itu soal property right. Ya. Ada juga mereka yang tidak punya kepemilikan terhadap suatu sumber daya itu bisa memanfaatkannya, bisa mengaksesnya. Nanti ketemu dengan teori akses dari Ribot and Peluso itu ya. Access is the ability to derive benefit from things. Nah, ini akan disampaikan pada minggu ketiga. Ya, tentang kuasa dan akses terkait pengelolaan sumber daya alam. Pak Bowo kembali akan hadir menyampaikan teori tentang kekuasaan, relasi kuasa, akses, a bundle of power, dan kemudian sentralisasi, desentralisasi, dan devolusi pengelolaan sumber daya alam. Ini akan disampaikan oleh Pak Bowo. Ini menarik sekali ini. Ya. Orang yang punya kuasa itu siapa gitu ya kira-kira. Dan orang yang bisa akses itu siapa. Mengapa dia mendapatkan akses sedangkan saya tidak gitu. Oh ternyata dia punya relasi dengan itu dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian nomor 4, minggu keempat, 9 September itu terkait dengan kelembagaan lokal untuk pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Ya. Ternyata praktek-praktek pengelolaan kolaboratif sumber daya alam itu atau pengelolaan sumber daya alam itu sudah diterapkan oleh masyarakat lokal. Ya. Sebut saja masyarakat Baduy, kemudian masyarakat di timur Indonesia sana, teman-teman nanti coba googling soal Sasi ya. Sasi, Awik-Awik, Panglima Laut di Aceh, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kelembagaan-kelembagaan pengelolaan sumber daya alam yang lokal itu bisa lahir? Mari kita lihat bagaimana pengetahuan lokal dan bagaimana kemudian local knowledge ini menghadirkan local wisdom gitu ya. Dia memproduksi kearifan lokal dan memberikan semacam guidance bagi masyarakat lokal itu untuk memanfaatkan sumber daya alam. Saya ketemu dengan orang Baduy ya, misalnya dia punya moto yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Gitu. Nu panjang temenang dipotong, nu pendek temenang disambung dengan bahasa mereka. Ternyata itu punya filosofi tersendiri. Gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat Dayak, mereka sudah punya pola tata ruang misalnya. Mereka membagi mana yang hutan keramat, mana yang hutan tutupan gitu ya. Di masyarakat Sunda juga di Baduy ada hutan tutupan, hutan titipan, hutan larangan dan lain sebagainya. Ternyata mereka sudah punya konsep zonasi. Mereka sudah punya konsep tata ruang. Nah, ini nanti dipelajari dan teman-teman akan didampingi oleh Pak Satyawan dan kemudian masuk pada minggu kelima, teman-teman akan belajar konflik sumber daya alam, nanti akan didampingi oleh Ibu Heru gitu ya. Apa akar konflik dari sumber daya alam itu? Bagaimana proses-proses eskalasi konflik itu terjadi? Bentuk konfliknya apa? Gitu ya. Ada orang yang berkonflik diam-diam gitu. Konfliknya laten teman-teman. Dia diam-diam tapi dia berkonflik. Gitu. Ada yang manifest sampai terbuka. Ya sampai berantem, perang-perangan dan lain sebagainya luar biasanya. Bagaimana berita-berita di koran, berita-berita di televisi teman-teman melihat masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang mengekstraksi sumber daya alam. Nah, terakhir nanti di dalam teori konflik ini tidak sekedar belajar konflik gitu ya. Kita belajar bagaimana PKSDA sebagai upaya mediasi dan akomodasi konflik. Jika konflik pengelolaan sumber daya alam adalah pertanyaannya, maka apakah PKSDA adalah jawabannya? Lalu bentuk PKSDA yang mana yang mampu menjawab pertanyaan konflik itu? Nah, kemudian yang keenam, nanti tentang masyarakat hukum adat dan sumber daya alam. Ini akan didampingi oleh Profesor Amo, Profesor Endriatmo Sutarto. Teman-teman belajar tentang masyarakat hukum adat, hak-hak penguasaan atas sumber daya alam,
konsep keagrariaan adat, dan pengakuan atas hutan hak masyarakat adat. Memasuki reformasi ini banyak konstelasi kebijakan yang mengalami dinamika perubahan. Salah satunya tentang hutan adat. Ini nanti menarik belajar. Apa beda hutan negara dan hutan hak? Apakah hutan adat itu masuk dalam hutan negara? Atau hutan adat ini adalah hutan hak masyarakat adat? Tetapi di dalam konsep perhutanan sosial nanti hutan adat itu masuk dalam perhutanan sosial. Apakah hutan adat itu miliknya masyarakat adat dan mereka yang berwenang di atas hutan itu? Teman-teman nanti kami harap misalnya selesai kuliah ini sambil santai, cari informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 ya. Putusan MK 35 ini terkenal sekali tentang hutan adat. Ternyata negara pelan-pelan mulai merecognize, mulai mengakui keberadaan masyarakat adat ini. Nanti belajar dalam pertemuan ke-6. Lalu pertemuan ke-7 saya akan masuk dengan strategi dan model pengelolaan kolaborasi sumber daya alam. Bagaimana sih cara membangun sumber daya pengelolaan kolaborasi sumber daya alam itu, gitu ya. Bagaimana model-model PKSDA dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, natural resource community based management gitu ya. Pengelolaan kolaboratif sumber daya alam berbasis masyarakat. Kapan masyarakat itu bisa mengelola sumber daya alam itu? Nanti kita pelajari. Dan kemudian kita akan melakukan ujian tengah semester ini. Catat tanggalnya pada tanggal 5 sampai 16 Oktober 2021. Dan ini sudah Agustus ya. Besok September, besoknya Oktober. Nggak terasa kuliah kita sudah mau habis saja. Nah ini kemudian sesi UAS. Teman-teman akan belajar metode-metode kolaborasi pada pertemuan ke-8 dengan Ibu Heru ya. Bagaimana membangun konsensus. Ya. Kolaborasi itu bukan tentang aku, gitu kan. Dan kolaborasi itu bukan tentang kamu, tapi tentang kita ini. Nah, bagaimana membangun konsensus antara kamu dan aku, akhirnya kamu dan aku ini menjadi kita dan dia bisa bisa berkolaborasi. Itu menarik tuh teman-teman. Ya. Lalu pertemuan ke-8 teman-teman akan belajar contoh-contoh kasusnya ya. Jadi sejak pertemuan 9 sampai pertemuan ke-13 itu teman-teman belajar bagaimana PKSDA itu dilaksanakan. Nah, kita mulai dari pertemuan 9 itu ada perhutanan sosial. Ini akan disampaikan oleh, insya Allah ini oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ini sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Tahun lalu kami mengundang Bapak Dirjen dan beliau hadir ya. Beliau hadir membahas, memberikan pengalaman beliau tentang bagaimana PS, perhutanan sosial itu dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Ternyata masyarakat bisa dilibatkan di dalam pengelolaan hutan itu. Nanti teman-teman berjumpa dengan namanya hutan kemasyarakatan, hutan desa, ya, kemitraan, dan lain sebagainya. Ada hutan adat. Ya. Dan kemudian yang ke-10 nanti ada hutan adat sebagai model pengelolaan kolaborasi sumber daya alam ini oleh Ibu Rina. Dan kemudian pertemuan 11 ini model pengelolaan kolaboratif di kawasan hutan konservasi. Lah hutan konservasi kan dikonserv, dijaga. Tapi di dalamnya itu, di sekitarnya itu ada desa-desa itu. Bagaimana cara membangun pengelolaan kolaboratif SDA di kawasan hutan konservasi itu? Flora fauna terjaga, manusianya sejahtera. Nah ini akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekowisata. Dan kemudian pertemuan ke-12 ini kita pindah dari terestrial daratan gitu ya ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Model pengelolaan kolaboratif di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Ibu Rina. Kemudian model pengelolaan kolaboratif di kawasan konservasi laut nanti kita mengundang salah satu aktivis ya, manajer biasanya, level manager di WWF Indonesia. Nah, lalu yang terakhir kuliah ke-14 kita akan review semua materi kuliah itu. Nah, kira-kira ini
sesi perkuliahannya akan kami sampaikan kepada teman-teman, mulai dari teman-teman memahami paradigm, perspektifnya, teori, konsep, cara, teknik, model, metode, sampai kemudian kami berikan setelah UAS itu praktik-praktiknya di lapangan. Bagaimana pengelolaan kolaboratif sumber daya alam ini dilakukan di lapangan. Pendekatan pembelajaran, kita sepakat bahwa mahasiswa itu bukan objek belajar. Kalian itu adalah subjek belajar. Makanya ketika kami nanti mohon bantuan kepada teman-teman untuk ada yang mau ditanyakan, ada yang mau menanggapi, atau kalau bisa kami dikritik. Gitu. Menurut saya kolaboratif ini sulit, Mas B. Nah, kita terjadi diskusi, debat di situ antara dosen dengan mahasiswanya. Gitu. Ya. Jangan sampai juga nanti di akhir ada pertanyaan, adalah pas, lewat. Ini mau cepet-cepet beres. Gitu. Padahal kalian bayar loh. Kalian sudah menghabiskan banyak resources untuk hadir ke kuliah ini. Harus dapat sesuatu. Ya. Dan kami harap karena kita mengedepankan mahasiswa, kalian aktif dan menjadi pembelajar yang agile, yang tangguh, yang lincah gitu ya. Dosen itu adalah teman belajar. Dia adalah fasilitator dan katalisator bagi kalian. Katalisator, kimia ya. Siapa yang nilai kimianya bagus? Katalisator itu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Karena kami sudah belajar dulu ketika jadi mahasiswa. Tapi kami mendampingi kalian belajar. Dan cara belajar itu pertama adalah kalian harus baca, dengar, baru latihan bicara dan menulis. Makanya jangan bosan-bosan untuk membaca dan mendengar, membaca, mendengar. Dan selain memposisikan mahasiswa sebagai sentral, kita juga problem based learning. Karena kampus Merdeka itu kita dituntut untuk menghasilkan mahasiswa yang punya kemampuan menganalisis masalah dan menemukanali, ya. Bukan sekedar membangun solusi, itu nanti dulu. Memahami dulu masalah dan kemudian bersama-sama masyarakat itu menemukanali alternatif jalan keluar. Ingat, alternatif bisa jadi solusi itu banyak, ya. Dan solusi itu juga bukan tentang benar salah, karena PKSDA ini tidak ada rumus bakunya loh, gitu ya. Dia sangat unik sekali bergantung bagaimana kasusnya. Masyarakat nelayan di mana di Lombok misalnya dengan masyarakat nelayan di Aceh beda itu, di Jawa beda, Madura beda lagi. Ya. Jadi problem based learning ini mengedepankan mahasiswa itu supaya punya pemahaman atas realitas dan masalah dan kemudian mencari jalan keluar itu, lalu melatih teman-teman untuk kolaborasi dalam bekerja sama merancang model PKSDA ini. Jangan sampai mahasiswa IPB atau mahasiswa yang belajar mata kuliah kolaborasi ini ternyata dirinya tidak bisa kolaborasi. Ya. Kebanyakan banyak orang pandai, pintar itu sukses jika bekerja sendiri. Tetapi jika dia bekerja dalam tim, ada persoalan muncul gitu. Nah, kami juga mendapat masukan bahwa mahasiswa itu selain pintar secara individu, harus mampu bekerja sama. Karena era sekarang ini adalah era kolaborasi loh. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kami dosen punya tim membangun kuliah ini. Kami berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Berkolaborasi dengan asisten praktikum dan rekan-rekan muda. Oke ya, teman-teman sepakat dengan student center learning ini dan problem based learning. Ini adalah penilaian akhir itu sebagai konsekuensi dari kalian mengikuti mata kuliah ini dan dengan pendekatan pembelajaran tadi. Jadi UTS dan UAS itu porsinya hanya 40%. Karena kami tahu UTS dan UAS itu mengukur kognitif kalian, mengukur pengetahuan kalian atas perspektif, teori, konsep, praktik-praktik model pengelolaan kolaborasi sumber daya alam. Ya, ini adalah teks. Dan ini untuk melihat bagaimana performance individu kalian. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kontekstualisasi dari yang teman-teman dapatkan dalam kuliah itu. Kita praktek. Ya, teman-teman kolaborasi, kerja kelompok, dan ini
mengukur bagaimana kawan-kawan aktif di dalam praktikum ini, ya, hadir. Tentu hadir itu punya gradasi kan, kayak seperti ini. Hadir, nongol, diem sambil makan sarapan misalnya. Hadir sambil ngopi. Ada yang hadir bertanya, pertanyaannya berbobot dan dijawab oleh temannya dengan berbobot. Itu beda nilainya itu. Jadi tolong teman-teman pikirkan ini karena hampir 60% ini ya, hampir separuh lebih ini. Mata kuliah ini mengedepankan teman-teman harus pandai di praktik. Jadi jangan sekedar ngemeng doang, karena mata kuliah ini bukan sastra tentang kolaborasi ya. Ini bukan kuliah tentang kolaborasi adalah, tetapi setelah memahami kolaborasi adalah, so what for the next step? Apakah teman-teman mampu gitu ya? Jangan-jangan nanti ada yang menjadi dirjen perhutanan sosial, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi bupati atau fasilitator, kerja di lembaga internasional. Kakak-kakak kelas kalian ada yang bekerja di lembaga internasional. Wah, mata kuliah ini keren sekali Mas Bay. Kami tahu memetakan aktor, ya, kami tahu memetakan strategi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ini proyek Maksi. Maksi ini kepanjangan dari membangun aksi pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Nanti di akhir teman-teman harus punya proyek mandiri, membuat model pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Dan ini 30%. Nah, bagaimana itu kami lakukan? Kalau UTS UAS, karena ini online, nanti kami membuat soal ujian pilihan berganda. Seperti teman-teman ikuti dalam kajian agraria, ekologi manusia ya. Kami akan buat ujiannya soal pilihan berganda. Dilakukan secara online di courseipb.ac.id. Dan ini untuk mengukur pengetahuan individu kalian. Clear ya ini 40%. Dan kemudian untuk praktikum, nah ini. Praktikum nanti besok Jumat jam 9. Kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok, maksimal 3 kelompok. Tugas dikerjakan pada saat praktikum. Kalau ada bahan-bahan yang dikirim itu untuk mempercepat supaya bisa dibaca sebelum praktikum gitu ya. Materinya berupa artikel dan juga video ya. Visual audio atau film video singkat. Nah, ini yang penting ini dilihat komponennya. 30% itu apa saja? 30% itu kami lihat dari kehadiran kalian, dari keaktifan kalian, dan dari makalah tugas kelompoknya. Ya. Jadi hadir hari ini itu udah dapat nilai. Misalnya hadir praktikum dapat nilai. Sudah hadir aktif pula tambah nilainya. Kalau hadir diem kami beri nilai minimal tentang keaktifannya. Lalu makalahnya bagus maksimal. Nah, kemudian terkait dengan proyeknya, proyek Maksi PKSDA ini adalah tugas berkelompok, 3 orang itu tadi. Masing-masing kelompok itu membangun rancangan model PKSDA sesuai dengan konteks sosial dan agroekosistem pada masyarakat adat, pada nelayan dan lain sebagainya. Lalu nanti dibuat dalam makalah, karena di makalah itu kami minta nanti teman-teman bisa petakan masalah, aktor, dan model pengelolaan kolaboratif sumber daya alamnya. Dan kemudian makalah itu diterjemahkan dalam poster bernarasi. Jadi poster itu dibuat video, lalu poster itu ditayangkan. Dan kita masukkan di dalam sosial media. Dan kalau bisa posternya jangan panjang-panjang, 4 menit. Ya, nanti saya kalau sempat saya putarkan contoh-contoh poster yang dibuat oleh kakak kelas kalian atau nanti di kelas praktikum hari Jumat. Nah, komponen penilaiannya karena mata kuliah ini tentang kolaborasi, kami juga perlu nilai partisipatif dari teman sekelompok kalian. Itu 8%. Lalu nilai makalahnya 10% dan posternya itu 12%. Mengapa kami perlu nilai dari kalian? Karena kami tidak tahu bagaimana kalian bekerja. Yang tahu adalah teman-teman kalian itu. Ya. Dalam kolaborasi kadang-kadang ada free rider. Penunggang gelap ini free rider ini. Nah, kadang-kadang free rider itu bisa dideteksi kalau ada nilai-nilai bottom up dari bawah kepada kami. Ini format penilaian dari kami, teman-teman. Kalau terkait dengan nilai huruf mutu, bobot penilaian, sama. Kami menggunakan standar IPB.
A lebih besar sama dengan 80,0. Mas B, kalau A kurus itu ada di AB. 79,99999 itu masih AB. Ya. Karena yang bekerja nanti ini adalah robot ini, statistik. Jadi nilai kalian 79,9 itu masih AB. Meskipun secara kualitatif ya, apa beda antara 79,9 dengan 80? Kan gitu, menarik juga ya. Jangan-jangan 79,9 ini A Mas B? Enggak juga. Dia adalah mahasiswa draft A kali ya. Draft menuju A. Ini barat proposal ini masih draft. E lebih kecil sama dengan 45, tapi saya rasa nilai ini akan jarang. Karena mahasiswa hadir, mahasiswa terlibat, engage ya, engage di dalam proyek bersama kelompoknya itu sudah merupakan penilaian tersendiri bagi kami. Mudah-mudahan kalian semua nilainya A, AB atau B gitulah. Kalau bisa jangan juga ada BC atau jangan ada B, A, B. Oke. Jawab praktikum nanti saya minta kepada kawan-kawan di praktikum menyampaikannya. Ini buku-buku terkait ya. Buku-buku terkait silakan teman sourcing. Kalau ingin mengembara lebih jauh, mencari pustaka itu cari kata kuncinya co-management, itu sama dengan collaborative management for natural resources gitu ya. Community based management for natural resources. Kemudian terkait dengan adat itu biasanya kata kuncinya customary right. Ya. Taman nasional, national park gitu. Co-management in national park. Cari in Indonesia atau in Japan. Teman-teman bisa bandingkan dengan apa namanya negara lain misalnya. Silakan dicari. Ini buku-buku yang beberapa digunakan oleh para dosen ya, dan ini ada di kami. Tata tertib kuliah daring, nah ini adalah code of conduct kita. Silahkan teman-teman debat dan saya harap dibaca saja. Intinya begini kuliah ini. Kuliah ini santai saja, jangan tegang. Mas boleh minum? Boleh lah, kalau minum, makan kecil-kecil snack gitu ya, no problem. Apakah boleh menonaktifkan video? Boleh kalau jaringan sedang jelek gitu. Tapi di awal ketika jumpa itu paling tidak ada profil videonya lalu dimatikan. Misalnya mau pergi ke toilet atau apa, izin di kolom chat gitu ya. Nanti ini dibaca sendiri ya. Karena ini berisi larangan dan apa yang dilarang dan apa yang boleh, dan saya kira kita santai sajalah gitu ya. Serius tapi santai. Dan ilmunya itu masuk kan begitu. Belajar itu harus menyenangkan. Jangan teman-teman merasa terkekang. Tata tertibnya. Nah, mahasiswa jangan terlambat masuk dalam Zoom ya. Dan yang masuk terlambat 15 menit sesudah kuliah itu tidak boleh masuk lagi, karena itu akan mengganggu proses perkuliahan. Karena kalau di sini ada suaranya gitu, cekring di saya. Dan nomor 9 ini yang paling penting teman-teman. Saya kira ini yang akan saya bahas. Sisanya teman-teman bisa baca. Jangan titip absen, jangan titip daftar hadir, jangan cheating, jangan curang, jangan copy paste, jangan plagiat, karena kami akan hukum berat itu dengan nilai E. Kami menghargai orang yang jujur. Mas, saya ada masalah mas, gitu ya. Misalnya tugas belum selesai, tenang, jujur. Tapi jangan sering-sering juga gitu. Nanti, mas kan saya sudah jujur mas, tugas belum ya. Tiap hari begitu sampai 7 pertemuan gitu ya. Intinya kita menjunjung tinggi etika. Ya, jangan copy paste, jangan ambil dari blog orang, copy atau Ctrl A, all. Copy paste makalahnya, itu akan ketahuan. Karena kawan-kawan dosen praktikum ini canggih-canggih. Mereka juga pernah mahasiswa dan pernah muda gitu ya. Dan masih muda juga. Kami punya Turnitin ya, kami punya deteksi untuk plagiarisme. Oke. Kalau ada kendala silahkan sampaikan di grup WA atau SMS kami. Mas, jaringan mati lampu, badai dan lain sebagainya. Kita mentolerir itu kok. Jangan khawatir. Oke, izin. Mas, saya mau jadi mahasiswa berprestasi. Sampaikan izin surat ke kami. Kami izin mas tidak bisa ikut kuliah. Oke.
Nanti kami pertimbangkan untuk izin. Mas, saya izin mau liburan. Wah, jangan dulu dong liburan, kuliah. Ya. Kemudian nomor 16, kami memberi toleransi 20%. Teman-teman bisa tidak ikut kuliah karena suatu hal. Ini semacam kalau anak-anak BEM terutama nih ya, wah dapat jatah 2 kali tidak masuk gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu hati-hati, itu kaitan sama cekal ya. Cekal akademik, tidak bisa ujian dan lain sebagainya. Karena sebelum ujian kami punya daftar peserta ujian. Apalagi sekarang online loh ya. Nanti yang kena cekal biasanya tidak bisa ikut ujian. Dan dia kehilangan kesempatan itu. Ini teman-teman baca sendiri terkait dengan apa saja aturan-aturannya, kalian harus seperti apa gitu ya. Saya kira ini mudah saja. Ini adalah nomor handphone saya 0811 535 444. Silahkan di WhatsApp, SMS atau apapun. Itu ada email saya dan juga ada kontak person dari Mas Helmi ya. WhatsApp, juga ada Instagramnya, itu kami juga para pemain Instagram. Mungkin kita bisa jumpa di Instagram, DM di Instagram. Tapi biasanya DM-nya banyak kalau sama mahasiswa, belum lagi kakak-kakak kelas itu ya, yang sedang skripsi. Kalau WA-nya lama dibalas, kami habis update status langsung di DM tuh. Oh, berarti Mas B aktif nih. Mas, skripsi saya Mas, gitu. Mas, ini Mas. Kalau kami lambat menjawab, mohon dimaklumkan karena sekarang di WA grup kami itu penuh itu, kuliah-kuliah, dan kadang-kadang bahasa mahasiswa itu agak keder juga itu, banyak grup begitu ya. Kalian mungkin merasakan ya, bagaimana lalu lintas informasi itu luar biasa dahsyat di era pandemi ini. Mungkin itu yang kami sampaikan dan harapannya namanya kontrak kuliah gitu ya. Apakah kalian setuju dengan kontrak ini gitu, atau kalian mau mengusulkan terkait apa yang nyaman untuk kuliah ini gitu. Kami mengikuti. Nah, ini contoh setelah turun lapang, kami ke Balai Taman Nasional, ini difasilitasi oleh Taman Nasional Gunung Ciremai ya. Teman-teman presentasi kepada para pengelola Taman Nasional itu, kepala desanya kita hadirkan ikut. Karena ini di lapangan tidak ada PPT apa, kami gunakan poster itu ya. Yang kakak kelas kalian bikin poster itu. Wah, disinilah kami diskusi, membahas hasilnya, berdebat dalam tanda kutip gitu ya. Berdebat dalam tanda kutip, dan akhirnya kami berjumpa dengan yang namanya sintesis gitu ya. Ketika tesis berjumpa dengan antitesis itu kadang dia terjadi pergulatan gitu ya. Akhirnya kita cari sintesis. Jangan-jangan kolaborasi ini adalah salah satu sintesisnya.